Hai sahabat teropong bola, kali ini saya akan menyajikan kabar-kabar terpopuler, teraktual, dan terviral di kalangan pecinta sepak bola di tanah air. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, and share video ini agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari teropong bola. Inilah para pemain yang malas hingga menjadi ganas ketika Shin Tae-yong jadi pelatih timnas. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong membeberkan lika-liku perjalanannya bersama skuad Garuda hingga saat ini. Sosok pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong dinilai sukses mencuri hati penikmat sepak bola tanah air, di mana sejak kedatangannya ke Indonesia pada tahun 2019 akhir, Shin Tae-yong berhasil membuat timnas Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Apalagi, Shin Tae-yong baru-baru ini berhasil kembali mengantarkan timnas Indonesia melaju hingga babak final Piala AFF 2020. Hal itu pun membuat skuad muda yang diracik Shin Tae-yong pun berhasil menjadi buah bibir di kalangan penggemar sepak bola ASEAN. Sudah 2 tahun bersama timnas Indonesia, Shin Tae-yong tampak menceritakan lika-liku dan perbedaan kebiasaan sepak bola di negaranya dan Indonesia. Dilansir dari bolasport.com, Shin Tae-yong yang mengungkapkan jika beberapa kendala dalam melatih Witan Sulaiman DKK ada pada pola hidup pemain. Yang paling sulit adalah mengubah gaya hidup yang ada di Indonesia. Dari segi perbedaan budaya, banyak yang harus saya ikuti untuk memahami mereka. Ada juga kendala bahasa yang bisa membuat timbulnya kesalahpahaman, kata Shin Tae-yong. Mulanya, Shin Tae-yong melihat jika para pemain timnas terlihat santai untuk memasuki lapangan latihan. Prediksi pertandingan leg kedua semifinal Piala AFF 2021 antara timnas Indonesia versus Singapura. Hal ini tentu berbeda dengan Korea Selatan, yang mana pemainnya sangat antusias untuk menjalani latihan. Kalau masuk ke stadion, para pemain di sini tidak langsung cepat-cepat, sementara kalau kami pasti sudah disuruh cepat-cepat. Kalau mereka keluar dari bus masuk ke lapangan itu memakan waktu sekitar 10 menit. Sementara kami, staf pelatih dari bus ke lapangan hanya 1-2 menit saja. Jadi kami berdiri menunggu pemain datang, tutur Shin Tae-yong. Pelatih 52 tahun itu pun mulai melakukan gebrakan baru untuk merubah pola perilaku para pemain timnas. Mereka juga masih pada duduk mengobrol dan terlihat tidak berminat ke lapangan. Mereka terus saja mengobrol sambil mengikat tali sepatu, tegasnya. Menurut saya tidak bisa terus seperti itu, jadi saya pikir itu harus diubah. Mengubah hal itu jadi hal yang harus saya lakukan, pungkasnya. Terbukti, sejak ditangani Shin Tae-yong, para pemain muda Indonesia kini terkena dampaknya. Meski sempat mengalami beberapa kendala terkait pola hidup dan kebiasaan para pemainnya, Shin Tae-yong berhasil sedikit demi sedikit membangun pondasi timnas Indonesia yang menjanjikan. Buktinya, permainan timnas Indonesia kini mulai diakui oleh beberapa pemerhati sepak bola di Asia Tenggara.